Baiklah, skakmat tindak Magnus Carlsen yang pertama saat Magnus Carlsen melawan Wesley So. Di sini putih dipegang oleh Wesley So, seorang grandmaster asal Filipina, dan hitam dipegang oleh Magnus Carlsen. Sebelumnya mari kita lihat posisi ini. Menteri hitam mengancam benteng, benteng mengancam gajah, gajah melindungi benteng. Lanjut Wesley So memainkan gajah ke C5, mengancam benteng, dan Magnus Carlsen benteng ke E8, mengambil posisi file terbuka. Lanjut Menteri D8, kembali mengancam benteng sekaligus menyerang gajah D3 2 kali. Kelihatannya posisi Magnus Carlsen sangat buruk, tapi inilah yang diinginkan Magnus Carlsen. Melakukan langkah epik dengan Menteri memakan benteng D1. Skat. Wesley So memakan Menteri dengan gajah. Magnus Carlsen mengorbankan menterinya. Langkah selanjutnya adalah benteng ke E1. Skat. Raja hanya bisa ke G2. Lanjut Magnus Carlsen gajah ke F1. Skat. Coba kita lihat. Misalnya raja ke F3. Maka kuda ke E5. Double attack. Skat menteri. Raja hanya bisa ke F4. Kembali lagi. Tetapi di sini Wesley So memundurkan gajah ke G1. Dibalas Magnus Carlsen gajah H3. Dan skakmat. Magnus Carlsen telah memperhitungkan semua ini sebelum dia mengorbankan menterinya. Yang kedua adalah skakmat indah Magnus Carlsen melawan Sergei Alexandrovich Karyakin. Karyakin adalah grandmaster catur asal Rusia. Ia memegang rekor grandmaster termuda di dunia pada usia 12 tahun 7 bulan. Di sini Magnus Carlsen memegang putih dan Sergei Alexandrovich Karyakin memegang hitam. Coba kita lihat posisi ini. Di sini Raja Magnus Carlsen sudah diambang kematian, yaitu Menteri hitam ke G2 atau ke F1. Dan Magnus Carlsen tidak memperdulikan rajanya, malah memainkan menteri ke H6. Skat. Mengorbankan menteri. Apakah kalian tahu maksud dari langkah Magnus Carlsen ini? Sebenarnya ini adalah langkah mematikan yang tidak terlihat. Jika pion memakan menteri, maka benteng memakan pion F7. Skakmat. Kembali lagi, jika raja memakan menteri, maka benteng H8. Skakmat. Taktik brilian dari Grandmaster Magnus Carlsen. Lanjut nomor 3, Magnus Carlsen melawan Viswanathan Anand. Viswanathan Anand adalah Grandmaster asal India yang pernah menjadi juara catur dunia pada tahun 2007. Baiklah, di sini putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan Viswanathan Anand memegang hitam. Dari sini, Magnus Carlsen melangkahkan pion G4.
mengancam gajah untuk membuka jalur serangan benteng ke pion F7. Lanjut kita memundurkan gajah E6 untuk melindungi pion F7. Dan dari sini Magnus Carlsen memulai serangan ganasnya dengan gajah ke D6, memakan gajah. Di sini kuda D4 tidak bisa memakan gajah E6 karena menteri H8 akan terjadi skakmat. Lihat di sini ada gajah di belakang menteri. Jadi Viswanathan Anand memakan gajah dengan pion. Dan Magnus Carlsen melanjutkan serangannya dengan benteng memakan benteng F8. Lanjut kita memakan benteng dengan gajah. Magnus Carlsen melanjutkan dengan kuda F6. Skat. Dan Anand memainkan raja ke H8. Lanjut Carlsen pion C3. Mengusir kuda. Anand kuda ke C6. Mengancam menteri. Langkah brilian Magnus Carlsen adalah kuda ke E8. Skat. Mengorbankan menterinya. Dan di sini Viswanathan Anand menyerah. Coba kita lihat. Jika kuda memakan menteri E5, maka benteng memakan gajah F8. Skakmat. Nomor 4. Skakmat tindak Magnus Carlsen saat melawan Hartmut. Di sini Magnus Carlsen memegang hitam dan Hartmut memegang putih. Kita lihat di sini. Kuda Carlsen mempunyai posisi yang sangat strategis untuk menyerang. Lanjut putih melangkahkan gajah ke E3. Kemudian putih benteng ke E4. Memakan pion. Dan Hartmut benteng E1. Menyerang kuda 2 kali. Dan langkah mematikan Magnus Carlsen dimulai dari sini. Apakah kalian tahu apa langkah untuk membunuh Raja Putih? Baiklah, di sini Magnus Carlsen lagi-lagi mengorbankan menterinya, yaitu menteri ke H5. Skat. Pion makan menteri H5. Lanjut benteng ke H4. Skakmat. Permainan yang sangat baik dari Magnus Carlsen. Nomor 5. Permainan terakhir dari video saya, yaitu skakmat tindak Magnus Carlsen melawan Hans Kopp. Magnus Carlsen memegang putih dan Hans Kopp memegang hitam. Dari sini, Carlsen melanjutkan dengan kuda ke H6. Mengajak pertukaran kuda. Lihat di sini, kuda tidak gratis karena memiliki 2 penjagaan di belakangnya. Kemudian Hans Kopp, kuda G5. Menutup penjagaan untuk kuda H6. Lanjut putih memulai idenya dengan pion ke F4. Mengancam kuda sekaligus membuka file untuk benteng. Hitam makan pion F4. Lanjut putih menteri makan pion F4. Lihat di sini, jika raja memakan kuda H6, maka pion ke H4.
kuda hitam akan hilang juga. Hans Krog melanjutkan gajah makan pion H3. Jika pion makan gajah, maka kuda makan pion, serangan ganda raja dan menteri. Jadi Magnus Carlsen memindahkan menteri terlebih dahulu ke H4. Lanjut Hans Krog gajah mundur kembali ke D7. Dan Magnus Carlsen memulai langkah mematikannya dengan pion maju ke E5. Membuka jalan untuk gajah. Dan Hans Krog memakan pion E5. Dan serangan mengejutkan dari Magnus Carlsen, yaitu kuda ke H5. Skak. Sebenarnya, apa yang dipikirkan oleh Magnus Carlsen? Coba kita lihat. Kedua kudanya tidak terlindungi. Setelah Hans Krog memakan kuda dengan pion ke H5, lanjut Carlsen mengorbankan menterinya lagi dengan memakan kuda G5. Skak. Lanjut Hans Krog menerima menteri dengan pion ke G5. Dan inilah jebakan yang dibuat oleh Magnus Carlsen. Benteng ke F7. Skak. Hans Krog memakan kuda H6 dengan raja. Benteng H7. Skakmat. Lihat, Magnus Carlsen mengorbankan menterinya dan kedua kudanya untuk melakukan skakmat ini. Itulah 5 skakmat indah yang dipersembahkan oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Sekian dari video saya, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like, tinggalkan pesan di kolom komentar, dan juga jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa, wassalamualaikum.